Perkenalkan, nama saya Apriana Yantimali. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3 kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemagnetan. Yang pertama, pengertian magnet. Magnet merupakan benda-benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet disebut juga dengan nama besi sembrani. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut gaya magnet. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda erten. Ini berarti tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang ditarik magnet disebut benda magnetis. Yang berikut jenis-jenis magnet. Secara garis besar terdapat dua jenis magnet, yaitu yang pertama magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetannya secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Yang berikut magnet buatan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama magnet tetap atau permanen, merupakan magnet yang sifat kemagnetannya bersifat permanen meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Yang kedua magnet sementara atau remanen, merupakan magnet yang sifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Yang berikut bentuk-bentuk magnet. Berdasarkan bentuknya, magnet mempunyai 5 bentuk, yaitu yang pertama magnet jarum, yaitu memiliki bentuk ujung-ujung yang lancip. Magnet jenis ini biasanya digunakan sebagai kompas. Yang kedua magnet batang, yaitu mempunyai bentuk seperti balok dengan posisi kutub yang berlawanan. Kutub berlawanan dibagi menjadi dua kutub, yaitu yang pertama kutub utara dan yang kedua kutub selatan. Bentuk yang ketiga magnet ladam atau tapal kuda, yaitu mempunyai bentuk seperti huruf U dengan kutub utara dengan posisi sejajar atau bersebelahan. Yang keempat magnet silinder, yaitu mempunyai bentuk seperti tabung atau silinder dengan kutub berseberangan. Yang kelima magnet keping, yaitu magnet yang menyerupai kepingan logam. Yang berikut sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet ada 5. Yang pertama, setiap magnet mempunyai garis-garis yang di sekelilingi magnet. Daerah sekeliling magnet itu disebut medan magnet. Yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya tidak semua benda dapat ditarik. Yang ketiga, gaya magnet dapat membuat benda semakin kuat gaya magnet, semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang keempat, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kelima, apabila kutub yang sejenis atau sama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Yang berikut teori kemagnetan ada 5. Yang pertama, sebuah magnet akan selalu tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Yang kedua, pada benda magnetik, magnet elementer ini tersusun secara teratur, namun pada benda non-magnetik, magnet elementer tersusun secara acak. Yang ketiga, bahan magnetik yang bukan magnet dapat diubah dengan magnet dengan prinsip membuat magnet elementer menjadi teratur. Yang keempat, bahan magnetik lunak lebih mudah dijadikan magnet karena lebih mudah untuk menyusun magnet elementer menjadi teratur. Yang kelima, apabila sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Yang berikut, benda berdasarkan kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 2. Yang pertama, benda magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh benda ini adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, benda non-magnetik terbagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium,
tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik, yaitu benda menolak magnet, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu seperti emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Yang berikut, cara pembuatan magnet. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama dengan cara induksi. Sebuah besi atau baja yang bukan magnet akan menjadi magnet jika didekatkan dengan besi atau baja yang bersifat magnet. Yang kedua, dengan cara menggosok. Sebuah magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah kutub magnet kepada sepotong besi atau baja secara berulang secara searah. Besi dan magnet akan menjadi magnet, sedangkan magnet aslinya akan kehilangan sifat magnetnya. Yang ketiga, dengan aliran listrik. Sebuah paku akan menjadi magnet dengan cara dialirkan arus listrik melalui kabel yang dililitkan. Sifat kemagnetan paku berlaku sementara selama ada aliran listrik. Magnet yang terjadi karena adanya aliran listrik disebut magnet elektro atau elektromagnetik. Yang berikut, cara-cara menghilangkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dijatuhkan atau dipukul. Dapat menyebabkan sebuah magnet kehilangan sifat kemagnetannya secara perlahan. Yang kedua, pemanasan pada magnet dapat menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibat pemanasan magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah, sifat kemagnetannya akan berkurang bahkan hilang. Yang ketiga, dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Perubahan arus listrik memengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila letak dan arah magnet elementer berubah, sifat kemagnetannya akan kehilangan. Yang berikut, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, untuk membuat gunting, drei, kompas, tempat pensil, mainan anak, dan lain-lain. Yang kedua, magnet juga dipakai dalam alat-alat listrik, motor, dinamo, bel listrik, dan telepon. Yang ketiga, pada mesin dek terdapat magnet listrik yang berguna untuk menarik dan memindahkan besi tua dan lembaran-lembaran besi. Sifat kemagnetan dari magnet listrik hanya sementara. Bila arus listrik diputus, sifat kemagnetannya hilang sehingga beban yang menempel akan jatuh. Yang keempat, ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Yang kelima, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang keenam, papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Yang ketujuh, kompas sebagai petunjuk arah utara dan selatan. Yang kedelapan, alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.